Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Salsabila dengan NIM 21-47763-KT-09548. Baik, di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Indonesian Urban Forest Policies Practice and Bioenergy Potential of Urban Forestry Species yang ditulis oleh Mega Fitria dan kawan-kawan dan diterbitkan tahun 2022 pada Arboricultural Journal. Penelitian ini dilatar belakangi oleh populasi di perkotaan yang meningkat, sehingga meningkatnya populasi juga akan menyebabkan peningkatan kebutuhan seperti sandang, pangan, papan. Di sini kita fokus pada peningkatan kebutuhan papan sehingga banyak ruang terbuka hijau yang tergusur oleh pemukiman. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2002 tentang hutan kota, sekurang-kurangnya harus ada 10% dari luas kawasan perkotaan yang harus berupa hutan kota, sedangkan pelaksanaannya masih kurang dari 10% di kota-kota besar. Kurangnya pengelolaan karena penetapan kawasan hutan dilakukan tanpa partisipasi masyarakat, sehingga pada hal ini masyarakat kurang memiliki rasa memiliki terhadap hutan kota tersebut sehingga tidak menjaga adanya hutan kota tersebut. Selain itu, hambatan tambahan lainnya yaitu biaya lahan yang tinggi, keragaman kepemilikan lahan, tekanan sosial dan lingkungan, serta penyebaran sumber pembiayaan dan sumber daya lainnya dalam budidaya dan pemeliharaan hutan kota. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki kebijakan hutan kota Indonesia dan implementasinya, serta untuk menganalisis spesies pohon tropis potensial yang dapat dimanfaatkan untuk restorasi hutan kota tropis dan penggunaan bioenergi. Selanjutnya, penelitian ini dilakukan dengan teknik evaluasi bukti yang sistematis yang terdiri dari tinjauan pustaka sistematis dan pemetaan sistematis. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu yang pertama terkait dengan kebijakan ruang terbuka hijau. Hutan kota merupakan bagian dari ruang terbuka hijau, di mana ruang terbuka hijau ini merupakan kawasan perkotaan yang berkelompok atau memanjang yang diperuntukkan bagi tanaman untuk tumbuh secara alami dan atau sengaja. Terdapat sekitar 11 kebijakan yang mendukung pembentukan ruang terbuka hijau dan hutan kota sejak tahun 1997 hingga 2017. Namun, terdapat beberapa kebijakan yang tumpang tindih terutama tentang luasan yang ditetapkan. Pada peta yang disajikan dapat dilihat bahwa hutan kota terdapat di beberapa kota, di antaranya Jakarta, Surabaya, dan Malang. Namun, kebijakan yang ditetapkan belum dapat dilaksanakan dengan baik, di mana hutan kota maupun ruang terbuka hijau belum memenuhi kriteria 10%. Hal tersebut diduga karena peningkatan urbanisasi. Hasil berikutnya terkait dengan tantangan praktik kebijakan hutan kota. Terdapat tantangan praktik kebijakan hutan kota yang ditemukan, beberapa di antaranya yaitu yang pertama, tidak ada standar implementasi, kurang penegakan hukum, dan kelemahan internal dalam pengelolaan hutan kota. Yang kedua, kurangnya sumber daya manusia yang memadai untuk konservasi hutan di kota-kota, terutama untuk keamanan, pemantauan, dan evaluasi. Yang ketiga, kurangnya pendidikan, kesadaran masyarakat, dan sosialisasi tentang pentingnya hutan kota. Yang keempat, membutuhkan lebih banyak kegiatan penanaman jenis pohon dengan pohon yang memiliki sifat adaptif yang tinggi. Nah, dari beberapa tantangan yang sudah saya jelaskan tadi, dapat diketahui bahwa arborikultur diperlukan dalam pembangunan hutan kota dan ruang terbuka hijau. Arborikultur merupakan suatu jenis ilmu yang bertugas mempelajari dan melindungi flora yang telah ditanam di perkotaan untuk memastikan mereka hidup dengan cara yang sehat. Dengan adanya arborikultur ini kita dapat mengetahui dan memilih jenis pohon yang sesuai untuk ditanam di hutan kota tersebut, tentunya disesuaikan dengan kondisi lingkungan serta kebutuhan pemanfaatannya. Lalu selain itu juga dapat meminimalisir atau bahkan mencegah kerusakan-kerusakan yang timbul seperti tumbangnya pohon dan lain-lain.
Hasil penelitian yang selanjutnya terkait dengan potensi spesies pohon lokal untuk hutan kota. Di antaranya ada angsana, flamboyan, tanjung, jati, beringin, dan trembesi. Pemilihan pohon-pohon ini tentunya disesuaikan dengan potensi pemanfaatan dari pohon tersebut serta kemampuan adaptasi pohon-pohon tersebut dengan kondisi lingkungan pada hutan kota atau ruang terbuka hijau tersebut, misalnya terkait dengan pH tanah, jenis tanah, suhu, dan lain-lain. Baik, kesimpulan dari penelitian ini yaitu terdapat banyak kebijakan mengenai hutan kota dan ruang terbuka hijau, tetapi pelaksanaannya mengalami beberapa kendala. Beberapa kota di Indonesia belum memenuhi kriteria penyelenggaraan hutan kota, terutama pada 3 kota yang menjadi fokus pada penelitian ini yaitu Jakarta, Surabaya, dan Malang. Selain itu, terdapat beberapa tumbuhan yang dapat menjadi alternatif tumbuhan di hutan kota. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dapat meliputi trembesi, angsana, beringin, jati, dan lain-lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.